Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlah wala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan dan kumpulkan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah. Bapak dan Ibu, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian tentang Sirah Nabawiyah. Seingat saya, pembahasan kita masih di periode Makkiyah. Seingat saya, bahasan terakhir kita tentang sejarah Nabi di periode Makkiyah adalah Al-Isra wal Mi'raj. Dalam beberapa literatur, khususnya literatur Sirah Nabawiyah, ada pembahasan khusus tentang setelah Nabi Isra dan Mi'raj, ada peristiwa Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi tentang waktu-waktu sholat. Maka tema yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah tentang waktu-waktu sholat. Tetapi sebelum kita membahas tentang waktu-waktu sholat, mari kita coba mengingat kembali beberapa faedah tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang pertama, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan beberapa faedah dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang pertama adalah bahwasanya langit itu berlapis-lapis dan setiap lapis itu tertutup dan ada penjaganya. Bahkan pintu langit itu baru terbuka pertama kali ketika Nabi mengalami peristiwa Mi'raj. Nabi melewati setiap lapis langit, di mana lapis langit hukum asalnya adalah tertutup, tetapi ketika Jibril dan Nabi Muhammad meminta izin kemudian dibukakan. Para ulama banyak yang mengatakan langit dibuka pertama kali dalam peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya belum pernah dibuka sama sekali. Dan pintu langit juga akan terbuka nanti ketika menjelang hari kiamat. Kemudian faedah yang kedua adalah disunahkannya meminta izin ketika akan memasuki sebuah tempat. Maka meskipun tempat itu sering kita masuki selain rumah kita sendiri, hendaknya Bapak dan Ibu meskipun akrab dengan yang punya, meskipun mungkin kenal, bahkan mungkin rumah yang dimasuki itu adalah rumah orang tua kita sendiri, di dalam Islam kita diajarkan untuk meminta izin dulu. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang di dalam rumah belum siap kalau ada orang yang tiba-tiba masuk. Entah mungkin dari segi berpakaiannya, entah mungkin dari segi menutup auratnya dan sebagainya, maka biasakan ketika akan memasuki sebuah tempat, izin dulu. Sebagaimana Jibril alaihissalam ketika membawa Nabi Muhammad Mi'raj, izin kepada setiap malaikat yang menjaga pintu-pintu langit. Meskipun sebenarnya ketika Jibril alaihissalam ingin masuk, bisa masuk begitu saja. Seperti dulu saya katakan, kalau dalam istilah sederhana, malaikat Jibril itu bosnya malaikat. Ya kalau bos kemudian masuk ke tempat bawahannya, itu kan tanpa izin bisa. Tetapi Jibril alaihissalam mengajarkan tentang pentingnya sebuah etika,
minta izin dulu sebelum memasuki sebuah tempat. Kemudian yang ketiga, kalau meminta izin kemudian yang punya tempat atau yang punya rumah bertanya, maka hendaknya dijawab dengan lengkap. Di dalam Islam itu Nabi mengajarkan kalau kalian ketuk pintu rumah seseorang, kemudian orang itu bertanya siapa, maka jawablah dengan namamu. Tidak cukup atau tidak boleh dengan saya. Dulu pernah ada seorang sahabat yang mengetuk pintu rumah Nabi. Kemudian Nabi bertanya, siapa? Kemudian sahabat itu mengatakan, saya. Rasulullah kemudian menjawab dari dalam rumah dengan mengatakan, saya. Seakan Nabi marah, tidak suka dengan jawaban seperti itu. Jadi kalau ditanya siapa yang datang, jangan berikan jawaban yang samar, tapi berikan jawaban yang jelas. Yang datang Hanan. Kalau mungkin timbul pertanyaan lagi Hanan yang mana, maka jawab sampai orang itu yakin dengan kedatangan kita dan rela membukakan pintu rumahnya untuk kita. Kemudian yang keempat, dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu ada juga sebuah pelajaran. Orang yang lewat memberikan salam kepada orang yang dilewati. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika akan menuju langit kedua, meninggalkan langit pertama, Nabi Muhammad mengucapkan salam dulu kepada Nabi Adam alaihissalam yang ditemui di langit pertama. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, orang yang lewat atau berkendaraan memberikan salam kepada orang yang duduk. Maka etikanya adalah berikan salam kepada orang yang kita lewati. Kemudian faedah berikutnya adalah boleh bersandar kepada Ka'bah. Dasarnya adalah ketika di langit ketujuh Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim bersandar kepada Baitul Ma'mur. Kalau bersandar kepada Baitul Ma'mur, tempat yang sangat dimuliakan di langit saja Nabi Ibrahim boleh, apalagi cuman bersandar kepada Ka'bah atau bersandar kepada masjid biasa. Karena ada beberapa kaum muslimin yang belum paham atau belum tahu, mempermasalahkan ketika mendapati ada orang di masjid kemudian bersandar kepada tembok yang menghadap ke arah kiblat. Kalau temboknya itu bukan arah kiblat, bagi dia tidak masalah. Tetapi dia permasalahkan kalau orang tersebut dia lihat sedang menyandar kepada tembok yang menghadap ke arah kiblat, apalagi nyandarnya membelakangi arah kiblat, dia sangka itu dilarang. Tapi jawabannya adalah tidak, karena para ulama mengambil kesimpulan Nabi Ibrahim saja bersandar kepada tempat yang suci. Kalau bersandar itu berarti menghadap atau membelakangi. Baitul Ma'mur saja dibelakangi oleh Nabi Ibrahim, berarti kaum muslimin juga boleh bersandar kepada Ka'bah alias membelakangi Ka'bah, apalagi masjid biasa. Kemudian faedah terakhir yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani, surga dan neraka itu sudah ada. Karena memang sempat terjadi perselisihan di antara para ulama, surga dan neraka itu sudah ada atau belum. Yang mengatakan belum, Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu baru gambarannya, belum aslinya. Tetapi menurut jumhur para ulama, yang namanya surga dan neraka itu sudah ada. Bahkan surga yang dilihat oleh Nabi adalah surga yang pernah ditinggali oleh Nabi Adam dan Hawa. Perbedaannya adalah hari demi hari yang namanya surga itu Allah perluas dan Allah perindah. Sebagaimana hadis yang berbicara tentang keutamaan siang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu setiap hari menghiasi surga. Berarti surga meskipun sama surga yang dimaksud, tetapi surga yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman nanti akan lebih indah dibandingkan surga yang dulu pernah ditinggali oleh Nabi Adam dan Hawa alaihi salam.
Baik, itu beberapa faedah dari kisah Al-Isra wal Mi'raj. Setelah Nabi SAW pulang dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang tujuan utama peristiwa Al-Isra wal Mi'raj adalah mendapatkan perintah agung yaitu pelaksanaan sholat 5 waktu. Para ulama sepakat sholat 5 waktu yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah sholat duhur. Bahkan di dalam kitab fikih dan kitab sejarah dikatakan, dulu ketika sholat 5 waktu pertama kali dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, seluruh rakaatnya itu 2 kecuali maghrib. Kalau maghrib itu dari awal sudah 3. Yang 2 semuanya sampai nanti kemudian direvisi, ada sholat-sholat yang jumlah rakaatnya itu 4, yaitu duhur, asar, dan isya, yang sebelumnya seperti subuh, yaitu awalnya duhur, asar, dan isya itu 2 rakaat saja. Adapun hadis yang bercerita tentang bagaimana Jibril alaihissalam mengajarkan tentang waktu sholat dan bagaimana Nabi Muhammad SAW nanti melaksanakan sholat, terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian An-Nasai dan At-Tirmidzi. Nah, hadis yang akan saya sampaikan saya kutip di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Tetapi sebelum saya lupa, saya bertanya ya, saya mungkin nggak dengar. Mas Toha tadi ketika baca Al-Fatihah aminnya keras nggak? Bapak-bapak, ketika Mas Toha baca Al-Fatihah tadi aminnya dibaca keras nggak? Saya kok nggak dengar. Dibaca keras. Bukan kitanya, Mas Tohanya. Gini masalahnya. Kita itu baru boleh baca amin kalau imam sudah baca amin. Paham ya? Bahkan ketika misalnya imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, imam kok belum baca amin, kita nggak boleh baca amin dalam mazhab Syafi'i. Paham ya? Karena Rasulullah SAW kan pernah bersabda, idza qalal imamu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Imam Syafi'i mengatakan imamnya juga baca. Nah, saya tadi di rakaat pertama kok kayaknya nggak dengar. Kemudian di rakaat kedua saya kemudian menanti-nantikan, jangan-jangan saya nggak dengar, ternyata di rakaat kedua nanti dengar, kok juga nggak dengar. Yang di belakang imam tadi dengar nggak? Nggak. Ya. Ya mungkin diberikan masukan ya. Sholat berikutnya, ya sholat berikutnya jangan pelan karena imam itu ditunggu bacaannya. Kita baru berani mengucapkan amin kalau imam sudah mengucapkan amin. Lah bagaimana kita tahu dia mengucapkan amin kalau disir? Ya, ya. Yang kedua, meskipun makmum hukumnya sunnah membaca amin, tapi saya masih melihat banyak kaum muslimin yang merapatkan mulutnya ketika membaca amin. Padahal kata para ulama lebih utama membacanya dengan keras dan bibir sampai terlihat gerakannya dibandingkan di batin. Paham ya? Nabi itu meskipun sholatnya sifatnya sir, terlihat gerakan bibirnya. Gerakan bibirnya itu terwakili dengan gerakan jenggotnya. Paham ya? Jenggot bisa bergerak karena bibir bergerak. Bukan kemudian main-main gitu ya. Paham ya? Kurang kerjaan gitu ya. Hadisnya mengatakan terisyarat dari jenggot Nabi yang bergerak karena bibir Nabi bergerak. Ya. Sehingga saya kurang seret dengan istilah sholat kebatinan. Dari takbir sampai salam mulutnya rapat. Nabi tidak pernah melakukan demikian. Meskipun saya tidak berani mengatakan haram. Paham ya? Apa susahnya sih menggunakan nikmat Allah ini untuk kebaikan?
biar anggota tubuh kita ini bakal menjadi saksi tentang kebaikan yang kita lakukan, di antaranya adalah perkara sholat. Jadi sebelum saya lupa, mungkin Pak Jarod dan sebagainya nanti bisa mewakili tanya Mas Toha. Baca aminnya keras atau tidak, karena saya tadi meskipun di soft yang pertama tidak dengar. Padahal syarat makmum itu membaca amin adalah ketika imam juga sudah membaca amin. Taib. Nah, taib, kita akan membicarakan hadis tentang waktu-waktu sholat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Hadisnya berbunyi, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hina zalati syamsu faqala qum ya Muhammad fasholli dhuhra. Faqama fasholat dhuhra. Summa ja'a hina kana dillu kulli syai'in mislah faqala qum fasholil asra faqama fasholal asra. Summa ja'ahu hina ghabati syamsu faqala qum fasholil maghrib faqama fasholal maghrib. Summa makasa hatta dhahaba syafaq faja'ahu faqala qum fasholil isya faqama fasallahu. Summa ja'ahu hina satu al-fajru bisubhi faqala qum ya Muhammad fasolli faqama fasolla subha. Baik. Yang pertama, hadisnya berbunyi, Jibril alaihissalam suatu ketika datang kepada Nabi Muhammad ketika matahari telah tergelincir. Lalu berkata, bangkitlah ya Muhammad dan sholatlah duhur. Maka beliau bangkit dan sholat duhur. Kemudian Jibril datang lagi ketika bayangan segala sesuatu sama panjang dengan bendanya. Lalu berkata, bangkitlah dan sholat asar. Maka beliau bangkit dan sholat asar. Lalu Jibril alaihissalam datang ketika matahari telah terbenam dan berkata, bangkitlah dan sholatlah maghrib. Maka beliau bangkit dan sholat maghrib. Kemudian Jibril alaihissalam menunggu sampai hilangnya mega merah atau syafaq, lalu datang dan berkata, bangkitlah dan sholatlah isya. Maka beliau bangkit dan sholat isya. Selanjutnya Jibril alaihissalam datang ketika fajar telah menyingsing dengan terang dan berkata, bangkitlah ya Muhammad dan sholatlah subuh. Maka beliau bangkit dan sholat subuh. Baik. Sebenarnya hadis ini ada kelanjutannya, tetapi kelanjutannya mirip dengan kalimat sebelumnya, maka sengaja tidak saya baca karena maknanya sama. Baik, yang pertama, kalau bicara tentang urutan sholat, berdasarkan informasi dari hadis ini sebenarnya sholat yang pertama itu apa? Zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan yang terakhir subuh. Saya tidak tahu yang memulai siapa. Di Indonesia itu kemudian ada istilah konon, istilah Islam itu terambil dari istilah-istilah sholat. Yang saya melihat ini cuma otak-atik matuk gitu ya. Huruf I, S, L, M, A, M gitu ya. Huruf I itu isya. Mohon maaf ya, isya itu hurufnya adalah ain, bukan alif atau hamzah. Huruf kedua sin dihubungkan dengan sholat subuh. Subuh itu hurufnya shad, SH. Ya. Kalau kemudian sholat subuh berarti harusnya subah gitu ya, bukan subah gitu ya. Yang ketiga lam, huruf L. Sebenarnya sholatnya adalah zuhur. Zuhur itu ZH, tapi kemudian dihubung-hubungin dengan kata lohor gitu ya. Huruf yang keempat A gitu ya, asar gitu ya. Padahal huruf kata asar itu huruf pertamanya ain, bukan alif dan atau hamzah. Yang cocok cuma yang terakhir M ya, maghrib. Nah, kalau itu pas. Kalau yang empat ini mohon maaf nggak pas. Sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting jangan diyakini sebuah kebenaran. Ya kita dengar mungkin memudahkan bagi anak-anak untuk menghafalkan
nama-nama sholat. Tapi kalau sampai itu menjadi keyakinan ketika bapak dan ibu dewasa, ya menjadi permasalahan. Yang kedua, kalau kemudian jadwal sholat itu dimulai dari waktu subuh, kemudian duhur, asar, maghrib, isya, juga tidak terjadi permasalahan. Yang penting bapak dan ibu tahu fikihnya. Ternyata dalam Islam itu sholat 5 waktu yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi adalah zuhur. Maka menjawab pertanyaan kenapa dalam kitab-kitab fikih itu kok yang dibahas zuhur dulu bukan subuh. Jawabannya adalah pembahasan dalam fikih itu sesuai dengan peristiwa sejarahnya. Nabi pertama kali sholat 5 waktu adalah zuhur bukan subuh. Masalah kemudian kita membuat jadwal waktu sholat atau kapan waktu adzan kok dimulai dengan subuh, itu tidak menjadi permasalahan, jangan sampai menjadi sebuah pertentangan. Yang penting bapak dan ibu tahu kalau Nabi itu sholat pertama kali yang dilakukan adalah zuhur. Yang pertama informasinya adalah Jibril alaihissalam mendatangi Nabi ketika matahari itu sudah tergelincir. Tergelincir itu memang sebuah kalimat yang awalnya mengundang tanya. Tergelincir itu maksudnya apa? Tergelincir itu adalah kondisi ketika matahari mengalami istiwa dan sesudahnya. Jadi matahari bukan tepat di atas kepala, karena di atas kepala berarti tidak ada bayangan. Zawal itu maksudnya ketika matahari sudah condong ke barat sedikit, sehingga sudah mulai ada bayangannya. Nah itu awal waktu sholat zuhur. Kemudian hadis ini menerangkan batas akhirnya kapan, sampai kemudian mendekati waktu asar yang awal ketika bayangan benda sama dengan ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Kalau bapak ibu meletakkan benda 1 meter, bayangannya 1 meter, berarti itu sudah masuk waktu asar alias batas akhir pelaksanaan sholat zuhur. Yang perlu saya tambahkan bahwasanya sholat zuhur ini ada kasus di zaman Nabi namanya ibrod. Ibrod itu apa? Nabi itu punya kebiasaan kalau kondisi cuaca sedang dingin, meskipun di waktu siang, maka Nabi itu kalau sholat zuhur sukanya di awal waktu. Tapi kalau kondisi cuaca sedang panas-panasnya, maka Nabi itu terkesan suka mengakhirkan sholat zuhur. Jadi Nabi itu terkadang suka sholat di awal waktu, ada sebabnya. Nabi mengakhirkan di akhir waktu karena ada sebabnya, di antaranya sholat zuhur. Kalau kondisi lagi dingin, Nabi suka zuhurnya di awal waktu. Tapi kalau dalam kondisi yang panas, Nabi tidak suka di awal waktu, Nabi terkesan agak mengakhirkan. Agak mengakhirkan juga bukan bermakna mepet dengan sholat asar. Agak mengakhirkan itu berarti ya ditunda sampai sekitar 1 jam, 2 jam. Ketika matahari sudah nggak panas-panasnya, baru kemudian Nabi dan para sahabat melaksanakan sholat zuhur. Yang jadi pertanyaan, kalau ada orang yang berusaha ngikutin sunnah Nabi, padahal sholatnya di masjid ber-AC. Ada orang yang pengen niru Nabi, sholatnya kadang-kadang di awal waktu, sholatnya kadang-kadang di akhir waktu. Saya tanya, kok berubah-berubah? Alasannya ngikuti sunnah Nabi. Saya kemudian berpikir sunnah Nabi yang mana? Al-Ibrod. Saya kemudian ketawa. Al-Ibrod kan karena memang masjid Nabi itu nggak ada atapnya. Yang ada atapnya cuma di bagian mihrab, bagian imam. Itu pun cuma dengan pelepah daun kurma. Yang seringkali kalau ada sinar matahari masih ada beberapa bagian yang tembus. Berarti para sahabat yang tidak ada atapnya kepanasan. Nah masalahnya kamu sholat di masjid yang ada AC-nya, yang nggak ada perbedaan mau musim hujan maupun
musim kemarau. Sehingga kalau kasus seperti ini, kita kembali kepada hukum asal, sholat yang lebih utama itu yang dilakukan di awal waktu. Baik. Tapi kalau bapak dan ibu menemui kondisi seperti Nabi, sholatnya tidak di masjid, sholatnya sangat terganggu dengan kondisi cuaca, maka kalau dingin silahkan sholat di awal waktu zuhur, tapi kalau panas maka diperbolehkan untuk agak mengundur waktu sholat zuhur. Kemudian sholat kedua yang ditunjukkan oleh hadis ini adalah sholat asar. Sholat asar itu tandanya adalah ketika bayangan sebuah benda panjangnya seperti panjang bendanya. Berarti kalau sudah masuk waktu seperti itu, waktu asar dimulai. Kemudian selesainya kapan? Selesainya adalah menurut di dalam hadis ini adalah ketika matahari itu mulai dalam keadaan akan terbenam, dan sholat asar itu di dalam beberapa kitab tafsir dikatakan itulah yang dimaksud dengan perkataan Allah ketika Allah berkata hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Konon beberapa ulama tafsir berpendapat sholat wusta yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah sholat asar, menunjukkan sholat asar itu adalah sholat yang tidak boleh diremehkan oleh kaum muslimin. Dan diperkuat dengan sabda Nabi yang lain, barang siapa yang tidak meninggalkan sholat di dua waktu yang dingin, maka masuk surga. Sholat di dua waktu yang dingin itu kapan? Sholat subuh dan sholat asar. Subuh wajar dingin karena akhir dari malam. Sedangkan asar itu juga dingin karena biasanya angin berhembus dengan kencang. Biasanya godaan terbesar dari sholat itu dua sholat ini. Makanya subuh itu godaannya ngantuk-ngantuknya. Sholat asar itu godaannya capek-capeknya. Kalau kemudian kaum muslimin bisa mengatasi dua godaan ini, kata Nabi, dia akan masuk surga. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib diawali dengan terbenamnya matahari, kemudian berakhirnya kapan? Kalau di dalam hadis ini disebutkan ketika hilang syafaq. Syafaq itu apa? Semburat warna merah di ufuk barat. Jadi para ulama mengatakan kalau kemudian syafaq itu sudah tidak ada, berarti waktu maghrib selesai, datang waktu sholat berikutnya yaitu sholat isya. Hanya saja ada pendapat lain. Ada pendapat dari kalangan madhab syafi'iyah, qaulul jadid, dan madhab malikiyah. Ada perkataan anna waqtal maghrib yanqadi bimikdari wudu'in wa sitri aurah wa adanin wa iqamah wa khamsi rakaat. Waktu maghrib itu habis sekedar seseorang melaksanakan wudhu, menutup aurat, adzan, iqamah, dan mengerjakan sholat 5 rakaat. Jadi ada pendapat yang mengatakan sholat maghrib itu tidak harus sampai syafaqnya menghilang, tapi sebelum itu durasinya digambarkan dengan kondisi durasi orang berwudu plus nutup aurat plus adzan plus iqamah dan mengerjakan sholat 5 rakaat. Kalaulah kita hitung wudu itu 1 menit, nutup aurat berapa menit? Kalau perempuan mungkin lama, tapi kalau bapak-bapak ya kita hitung perempuan lah 1 menit juga. Adzan paling cepat 1 menit, iqamah 1 menit, kemudian mengerjakan sholat 5 rakaat 5 menit ya, setiap rakaat dihitung 5 menit. Berarti menurut pendapat ini, menurut pendapat madhab malikiyah dan syafi'iyah dalam perkataan yang baru qaulul jadid, itu sebelum hilangnya syafaq dikurangi 9 menit. Waktu isya
Berapa itu Mas? 18:41. Berarti dikurangi 9 menit sebelum itu. Tetapi ini pendapat minoritas. Pendapat yang mayoritas atau pendapat jumhur ulama adalah ketika syafaq atau warna merah itu kemudian hilang. Kemudian waktu sholat isya ditandai dengan warna merah itu hilang seluruhnya, bahkan sudah muncul bintang-bintang di langit, sampai kemudian sebelum munculnya fajrun shadiq. Hanya saja Nabi itu kalau sholat isya lebih seringnya diakhirkan. Diakhirkan tuh jangan dimaknai berarti mepet sampai sebelum waktu subuh. Ibunda Aisyah mengatakan ketika malam itu sudah melewati setengahnya atau sepertiganya. Berarti Nabi itu lebih sering sholat isya kapan? Sekitar jam 11 malam. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kalau enggak memberatkan umatku, sebenarnya yang waktu paling pas ini. Tapi bagaimanapun karena Nabi itu adalah imam masjid, beliau itu segera sholat isya kalau memang para sahabat sudah banyak yang berkumpul. Tapi kalau kemudian yang kumpul baru sedikit, Nabi agak mengakhirkannya. Gitu ya. Tapi kalau bicara tentang sholat isya favorit Nabi, itu sekitar jam 11. Cocok nggak Pak? Cocok nggak? Kalau saya nggak cocok. Kenapa? Udah tidur. Ya paling enak kan ba'da maghrib baca Al-Quran gitu ya. Sembari nunggu waktu isya. Ketika dengar adzan langsung sholat. Tuntas gitu lah. Ya Nabi kan idealis ya. Contoh yang ideal. Kalau beliau kemudian bisa sholat isya jam 11, bagi beliau sih nggak masalah. Tapi mungkin bagi saya jadi masalah. Kenapa? Udah terlanjur tidur gitu ya. Tidur lagu enak-enaknya kemudian harus bangun sholat isya itu nggak khusyuk gitu ya. Tapi bagaimanapun meskipun Nabi mengatakan ini sebenarnya waktu yang paling pas, tapi Nabi lebih menekankan kepada sholat berjamaahnya karena para sahabat lebih banyak sering berkumpul cepat, maka Nabi pun melaksanakan dengan cepat. Kalau memang kemudian para sahabat sedang ada urusan kemudian agak terlambat, Nabi pun memulai sholat isyanya agak terlambat. Kemudian yang terakhir, waktu sholat yang disebutkan dalam hadis ini adalah waktu sholat subuh. Yang waktunya itu ditentukan dengan melihat terbitnya fajar shadiq. Dulu pernah saya katakan fajar itu ada dua, fajrun kadib dan fajrun shadiq. Ada fajar yang menipu dan ada fajar yang jujur. Patokannya apa? Kalau fajrun kadib itu adalah cahaya putih yang sifatnya vertikal. Kalau bapak dan ibu melihat ternyata di sebelah timur ada cahaya putih tapi sifatnya vertikal dan goyang-goyang, sinarnya kadang terang kadang tidak, itu belum masuk waktu subuh. Meskipun sebutannya fajar, tapi fajar yang menipu. Tunggulah sampai di ufuk timur itu ada semburat warna putih, cahaya putih yang horizontal. Dan sifatnya tidak menghilang karena makin lama makin kelihatan. Dan alhamdulillah yang namanya kondisi matahari ketika subuh maupun maghrib dan isya, kenapa ada cahaya-cahaya tertentu dengan warnanya masing-masing, itu ternyata disebabkan oleh atmosfer. Kita tidak bisa membayangkan kalau bumi ini tanpa atmosfer, berarti yang namanya fajar itu baru bisa terlihat kalau memang mataharinya nongol. Kemudian demikian juga ketika maghrib, kita harus memastikan matahari benar-benar tenggelam, tidak ada tanda yang lain. Tetapi alhamdulillah dengan keberadaan atmosfer, di waktu subuh dia membantu memunculkan cahaya yang berwarna putih. Kemudian di waktu asar ada semburat warna kuningnya.
dan di waktu maghrib kemudian ada semburat warna merahnya. Itu semua karena atmosfer bumi. Kemudian sholat subuh itu selesai tatkala matahari memang sudah benar-benar terbit, yaitu ketika sempurna terbitnya, ketika kelihatan bulatannya. Tapi kalau sebelum itu maka Bapak dan Ibu meskipun terkesan terlambat tetap diperbolehkan untuk melaksanakan sholat subuh. Ada dua pertanyaan yang sering ditanyakan. Saya sholat maghrib belum selesai kemudian terdengar adzan. Saya sholat asar belum selesai sholat asar terdengar adzan maghrib. Itu apa yang saya harus lakukan? Saya berhenti nunggu adzan maghrib selesai, kemudian sholat asar dulu, baru sholat maghrib, atau saya lanjutkan? Jawabannya adalah dilanjutkan. Ya, meskipun sholat asarnya belum selesai, sudah masuk waktu sholat berikutnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, lebih bagus mana? Sholat di awal waktu tapi tidak berjamaah, atau sholatnya agak diundur tapi berjamaah? Ini yang bertanya adalah orang yang ke masjid. Beberapa masjid itu kan mohon maaf ramenya cuma ketika subuh, maghrib, isya. Kalau namanya duhur dan asar keumumannya masih durasi orang-orang pada kerja, itu biasanya masjid banyak yang sepi bahkan kosong. Dia mendatangi sebuah masjid di waktu duhur, di awal waktu itu nggak ada orangnya. Maka kemudian bertanya, saya baiknya sholat sendirian atau saya nunggu dulu sekitar 15 menit sampai setengah jam, nunggu orang lain datang sehingga saya berkesempatan untuk sholat berjamaah? Jawaban saya adalah kalau tidak menimbulkan madharat, maka tunggu sampai ada jemaah lain yang datang. Paham ya? Karena Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu menekankan tentang pentingnya sholat berjamaah. Nabi tidak pernah menekankan tentang sholat di awal waktu. Nabi cuma menggambarkan tentang istimewanya sholat di awal waktu. Tapi masalah penekanannya datang di hadis-hadis yang berbicara tentang sholat berjamaah. Maka kalau ada kondisi Bapak datang ke masjid di waktu sudah masuk waktu sholat tapi nggak ada temannya, gimana? Apa saya sholat sendiri atau nunggu jamaah? Jawabannya adalah kalau tidak menimbulkan madharat, tunggu jamaah. Tapi kalau memang Bapak terburu-buru, Ibu terburu-buru, maka tidak masalah kalau kemudian sholat sendiri. Gitu ya. Demikian pembahasan kita tentang masalah waktu-waktu sholat. Moga-moga bermanfaat. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya. Sholat witir yang kita niatkan 3 rakaat baru dilaksanakan 2 rakaat kemudian terdengar adzan subuh. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah Mas melanjutkan sholat witirnya sampai selesai. Gitu ya. Karena kalau kemudian Mas putus, kemudian Mas putus dianggap batal atau kemudian mencukupkan dengan 2 rakaat, namanya bukan witir. Witir itu artinya ganjil, kalau dibuat 2 namanya syafa'. Gitu ya. Yang jadi permasalahan adalah kalau kaitannya dengan sholat sunnah rawatib. Mas misalnya sholat sunnah fajar, belum selesai kemudian masjid ini dikumandangkan iqomah, maka berlaku sabda Nabi, la sholata ilal maktubah, tidak ada sholat kecuali yang wajib. Maka Mas wajib membatalkan sholat qobliyah subuhnya, sholat sunnah fajarnya, kemudian ikut sholat subuhnya. Tapi kalau kasusnya tadi adalah sholat witir, yang kalau Mas lanjutkan tidak berpotensi Mas kehilangan sholat subuh, maka lanjutkan. Tapi kalau kemudian lanjutinnya malah berpotensi ketinggalan sholat subuh karena 1 rakaatnya membaca surat Al-Baqarah,
ya gitu ya. Maka sebaiknya diputus gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Ya. Tadi saya sempat mengatakan memang Nabi pernah bersabda as-salatu fi awali waktiha. Nabi bukan cuma pernah bersabda as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Di dalam Sahih Bukhari itu ada lafal as-salatu fi awali waktiha. Salat itu yang bagus di awal waktu. Maka kalau memang tidak ada kasus-kasus khusus dan jemaah masjid itu sudah kumpul di awal waktu, maka yang lebih utama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ada kasus khusus, misalnya karena mungkin ada keperluan sehingga sebuah masyarakat yang merupakan jemaah sebuah masjid agak terlambat melaksanakan sholatnya, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tape yang pertama terkait dengan posisi ya, posisi badan ketika sholat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau kemudian kita akan sholat harus menghadap ke kiblat. Cuma kemudian para ulama madhab itu berbeda pendapat tentang posisi badan menghadap kiblat itu batasannya sampai apa. Kalau pendapat yang lebih kuat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menghadap ke arah kiblat, maka seluruhnya. Termasuk seluruhnya itu apa? Posisi kaki dan posisi tangan ketika diletakkan ketika sujud. Kalau memang kita sudah yakin kiblat itu misalnya ke arah sana, maka kaki Bapak meskipun fitrahnya bawaannya gini, usahakan lurus. Ketika kemudian sujud meletakkan tangan juga jangan sampai dibelok-belokkan entah keluar atau ke dalam. Usahakan lurus. Itu pendapat yang lebih aman, lebih kuat. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan, Imam Malik mengatakan seseorang itu patokannya menghadap ke arah kiblat adalah dadanya. Sehingga kalau kakinya serong ke luar atau ke dalam itu tidak dianggap salah. Imam Malik menganggap dada kita ini. Dan pendapat yang paling ekstrim adalah yang penting tidak membelakangi. Bapak geser sampai 90 derajat pun, menurut pendapat yang ekstrim ini dianggap gak batal. Baru dianggap ekstrim kalau membelakangi. Misalnya kiblat sana tapi Bapak malah sebaliknya. Tapi saya lebih milih pendapat yang lebih aman yang pertama. Kalau bisa meluruskan seluruh anggota badan, terutama kaki ketika sholat, lurus. Termasuk juga ketika Bapak Ibu rukuk, megang lutut, itu jarinya kalau bisa diluruskan. Kemudian ketika takbir intikal, ya, ketika iktidal, itu pun tangan diusahakan untuk diluruskan. Ketika nanti sujud, tangan juga diluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lebih baik nyari amannya saja, semuanya diarahkan ke kiblat. Meskipun tidak berdosa dan tidak salah kalau kadang-kadang kalau kita tidak sholat berjamaah itu susah kalau kaki kita kan nggak gini. Kalau sholat berjamaah terbantu oleh sebelah kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, sholat sunnah. Oh ya, Bapak sholat sunnah, kemudian ditepuk untuk diajak
sholat berjamaah dulu pernah saya katakan ya. Bagusnya kita itu paham fikih sholat makmum masbuk. Di dalam hadis itu dikatakan orang yang sudah sholat itu sebaiknya yang membantu orang yang masbuk. Jadi kalau memang di masjid itu ada yang sudah selesai sama yang belum selesai atau dia sholat sunnah, yang lebih utama yang ada dalilnya adalah orang ini minta bantuan orang yang sudah sholat untuk membantu dia sholat berjamaah. Kalau kemudian bapak ditepuk gimana? Ya memang ada dua pilihan. Bapak nurutin dia, tapi juga bapak boleh nolak dia. Paham ya? Kalau saya nolak, ya mau tidak mau karena saya tidak boleh berbicara. Di dalam Islam, di dalam sholat itu boleh ada gerakan baru selama ada sebabnya. Saya kemudian nolak dengan tangan. Ya, ya boleh. Kalau ada sebabnya. Karena jangankan nolak gini. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengarkan suatu ketika Aisyah ingin masuk rumah. Nabi sedang sholat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sholat sambil berjalan, bukain pintu kemudian kembali ke tempat sholat beliau. Paham ya? Berarti menurut fikih boleh ada gerakan baru selama ada sebabnya. Garuk-garuk karena gatal itu dalam fikih sholat ada enggak? Enggak ada. Tapi boleh enggak dilakukan? Boleh. Karena apa? Ada sebabnya. Ya, yang paling ringan dalam masalah ini madhab Hambali. Bapak pakai jam yang terlalu longgar, kadang-kadang posisinya di bawah. Kemudian dibenerin untuk ke atas, boleh enggak? Itu yang Bapak lihat ketika ngelihat Imam Masjidil Haram. Jenggot Bapak kayaknya habis wudhu kok enggak rapi. Ketika sholat kemudian rapiin jenggot, boleh enggak? Karena ada sebabnya, boleh. Yang enggak boleh seperti pernah saya ceritakan. Teman saya SMA itu pernah sholatnya di samping saya. Bisa-bisanya menunggu imam salam. Ketika tasyahud itu kemudian gigit kuku. Orang kalau giginya masih normal, kadang-kadang motong kuku aja pakai gigi, Pak. Gitu ya. Kalau bapak udah nggak bisa, ibu juga nggak bisa. Pas masih kecil saya yakin bisa. Ya gini, malah alhamdulillah. Nah itu nggak boleh Pak, karena nggak penting banget, berarti ya. Kalau gatel digaruk itu penting. Nutup hidung karena bersin, nah itu penting. Tapi masalahnya potong kuku ketika tasyahud. Setahu saya itu malah batal. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak sini dulu ya. 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 Memang ya perlu ada penelitian kembali tentang waktu sholat kita. Apakah jadwal waktu sholat abadi itu masih relevan atau tidak? Yang pertama kaitannya dengan sholat subuh, memang banyak yang melaporkan jadwal waktu sholat abadi berbeda dengan realitanya. Setidaknya saya dulu pernah menyampaikan sekitar 2 tahun yang lalu, penelitian di Kartosuro. Di Kartosuro itu ditemukan fakta ternyata waktu sholat abadi, jadwal waktu sholat abadi itu bermasalah sekitar 8 menit. Ya. Mereka mengukur dari bukan cuma posisi fajrun sodik, tetapi juga melihat kondisi suhu.
Ternyata di antara cara untuk menentukan fajrun kadib dan sodik itu juga ada perbedaan suhunya. Fajrun kadib karena lebih dulu, berarti kan lebih dingin. Fajrun sodik datangnya kemudian, maka harusnya lebih hangat. Nah, penelitiannya kalau untuk saat subuh konon mundur 8 menit. Yang kedua yang saya pernah dengar juga keluhannya adalah masalah sholat duhur. Maka kalau kita memang meragukan sholat duhur yang tercantum di dalam jadwal sholat abadi, kita bisa melihat kondisi matahari sudah zawal atau belum. Kita baru sholat duhur kalau memang yakin sudah zawal. Kemudian tentang sholat maghrib juga ada beberapa kasus yang disampaikan kepada saya. Intinya bagusnya sih para ulama kumpul kemudian mendiskusikan kembali apakah khususnya di daerah kita jadwal waktu sholat abadi itu masih relevan. Kalau memang terjadi pergeseran, perubahan, jangan gengsi untuk menyampaikan kepada umat. Wallahu a'lam bishawab. Bapak? Ya. Yang pertama, sebenarnya istilah fajar dan subuh itu adalah sama. Kalau disebut dengan sholat fajar adalah sholat subuh, kalau disebut sholat subuh adalah sholat fajar. Maka perlu dirinci. Ini yang kamu maksud apa? Kalau yang dimaksud adalah sholat sunnahnya, maka berarti 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan itu dilakukan kalau memang waktu subuh sudah masuk. Ya, mau dikatakan sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh, atau sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah fajar, sebenarnya semuanya sama. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gini, kalau dari segi istilah saya pernah baca, kalau di Timur Tengah itu lebih suka mengistilahkan fajar. Tapi di Indonesia kita lebih suka subuh. Nah, supaya membedakan antara yang wajib sama yang sunnah, maka kemudian yang sunnah diistilahkan dengan fajar. Padahal ini istilah yang bermasalah karena 2 istilah ini sinonim. Paham ya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tadi? Bapak? Ya. Kalau dalam madhab Syafi'i, makmumnya ikut juga membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya. Tapi kalau selain madhab Syafi'i, cukup membaca kalimat sesudahnya. Rabbana walakal hamdu. Karena lafal hadisnya adalah idza qalal imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. 3 madhab memandang yang baca sami Allahu liman hamidah dalam sholat berjamaah cuma imamnya. Makmumnya cuma baca rabbana walakal hamdu. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat atau melihat dengan cara pandang yang lain. Baik imam maupun makmum membaca sami Allahu liman hamidah, dan keduanya disunahkan melanjutkan dengan bacaan rabbana walakal hamdu. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih, muga-muga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.